Halo teman-teman. Sorry to say, gue baru bikin video setelah 1 tahun yang lalu, mungkin lebih, karena ya satu dan lain hal lah ya. Di sini gue sekarang pengen berbicara atau bercerita tentang kenapa perbedaan masa kecil tahun 90 sama 2000 lebih lah ya kan. Masalah permainan gitu. Menurut gue sih ada apa plus minusnya dari adanya teknologi sekarang sama atau waktu dulu gak ada teknologi. Karena waktu zaman gue kecil itu gue itu ngerasain yang namanya loncat tali, kayak apa, kareweng, atau bahasa Indonesianya apa ya, ya pokoknya yang kayak gitulah, permainan yang bisa modal cuman buangan, kereweng buangan, bisa jadi permainan kayak kayak bahasa Sundanya itu engklear, nggak tahu apalagi kalau bahasa kalian tuh beda-beda mungkin, kayak loncatan, engklean, terus komboyan itu kayak bola kasti yang buat tenis tenis lantai itu, nanti kerewengnya disusun satu orang satu-satu ya kayak gitu. Perbedaan terus gue tuh pasti sering kayak pagi-pagi habis atau siang-siang pulang sekolah waktu sekolah SD, tiba-tiba renang ke sungai atau hawangan, atau kalau bahasa Sundanya itu beding lah. Itu enak-enak aja gitu walaupun panas, habis gerah atau apa, ya udah renang, nggak takut yang dalam artian ular atau apa gitu. Ya udah renang-renang aja gitu, pakai sempak lagi. Ya menurut perspektif dari gue sih lebih seru, karena perbedaannya itu kita main sama teman, oke, main zaman game sekarang online juga sama teman-teman, tapi fokusnya itu bukan ke kita itu objeknya bukan subjeknya. Kalau sekarang kan objeknya itu game, subjeknya kita, tapi kalau dulu itu objeknya kita, subjeknya kita yang mencari gitu. Ya itu sih, ya enaknya itu. Tapi kalau menurut gue juga ada plus minusnya. Plusnya kita bisa berteman sama banyak orang luar, lingkungan kita, terus lebih akrab, lebih lebih dekat lah. Minusnya itu ya panas-panasan, kadang pulang-pulang baju kotor, pulang sore ke rumah ya baju kotor, terus kadang kita kakinya kena batu atau apa, atau bisa luka-luka lah, itulah minusnya itu. Makanya sering banget anak zaman dulu borokannya mungkin karena itulah ya kan, kita main layang-layangan, itu layang-layangan juga pun, layang-layangan kan satu ya kan, kita bisa berebut lari-larian gitu untuk mengejar layangan-layangan yang putus gitu. Kok gue kalau pikir-pikir sekarang ngapain ya gue ngelakuin itu, tapi itu seru-seru aja gitu. Waktu kecil kita tidak memikirkan untuk apa, tapi seru aja gitu dilakuinnya. Kayak panjat pohon, sering banget panjat pohon. Kalau sekarang nggak tahu masih bisa apa enggak gitu. Nah kalau permainan zaman sekarang, gue kan ngikutin juga permainan kayak game online itu, apa itu kayak lebih, orang tuh lebih toksik gitu ngomongnya, itu bocah-bocah itu nggak tahu apa mungkin motivasi, bukan motivasi, apa yang dia lihat itu orang-orang streamer. Tapi kan streamer itu mereka meluapkan itu kepada dia lagi live streaming, bukan ke gamenya atau apa gitu. Tapi zaman sekarang tuh anak-anak tuh ya dengan gampangnya gitu menulis, ngomong kasar, ngomong anak haram, apapun itulah gitu. Menurut gue kok bisa mereka seperti itu? Apakah mereka tidak tahu apa konsekuensi apa yang akan dia lakukan atau dia ketik gitu? Iya, gak tergantung keluarganya sih, enggak juga sih, lingkungan sih kalau menurut gue. Karena terkadang orang tua kita tidak tahu apa yang kita lakukan gitu di luar gitu. Ya tergantung lingkungan kita. Lingkungan gue waktu itu ya itu yang rokok atau apapun itu, gue juga dari kecil udah tahu rokok gitu. Ya gue dimarahin atau apapun itu ya, tapi anak sekarang tuh kayak gue gak tahu ya apa nanti perspektif. Tapi ya perspektifnya mungkin anak zaman sekarang main game ya satu hal, tidak panas-panasan, tidak keluar rumah, banyak banyak malasnya, iya, banyak gak gerak itu iya pasti gitu.
karena tapi minus ya, dari ke mata itu ngaruh banget dari game online itu. Makanya gue suka mikir, mungkin waktu gue kecil perspektif gue, mungkin kalau gue juga waktu lahir dari zaman sekarang gitu, kecilnya zaman sekarang, mungkin gue juga milih main game sih. Ya karena kan kita itu kan dulu itu tidak ada teknologi gitu. Facebook aja tahun berapa itu masuknya ya kan. Mau Facebookan aja kita harus ke warnet gitu, ngebela-belain ya kan. Kalau sekarang ya udah tinggal klik online, klik semuanya tuh serba instan gitu. Iya, ada plus minusnya. Sebenarnya bagus teknologi juga, tapi kita juga harus disokong dengan intelektual seseorang itu gitu, biar tahu ada nggak semua yang kita di HP itu bukan punya kita. Sosial media itu ada punya orang lain, dengan nggak gampang dengan ngetik dengan asal-asalan gitu, atau memamerkan konten dengan apa yang dia pikir itu baik gitu. Makanya gue heran gitu, kok bisa ya dengan toksik, dengan gampangnya ini mereka ini di game gitu. Bahkan itu kan online semua orang, tapi semua orang tahu gitu. Kalau beda dengan offline kan dalam artian kita lingkungan, ya udah kita teman-teman kita aja. Tapi sekarang kan jaringan lebih luas, tapi jaringan teman lebih luas, tapi kan itu kan hanya online. Kita tidak tahu orangnya seperti apa. Kalau kita offline kita kan tahu orangnya seperti apa gitu. Gue suka heran kadang, kok bisa ya. Boleh teknologi itu maju, bagus, tapi ya itu kecerdasan manusia juga harus mengikuti gitu. Kita ada batasan di sosial media juga ada gitu. Tidak segampang apa yang lu pikir gitu. Makanya gue suka heran, kok bisa. Ada plus minusnya lah anak zaman sekarang sama angkatan gue tahun 90-an sama 2000 lebih. Ya mungkin gue juga bisa ngomong gini, mungkin kalau ada anak 80-an berbeda lagi ceritanya. Jadi gue gak bisa bilang mana enak, gak bisa. Kita punya pandangan perspektif masing-masing gitu, dalam hal permainan atau lingkungan gitu. Tapi ketika lu lingkungan sudah maju, lu juga harus intelektual, lu harus ngikutin gitu. Nggak hanya dengan gampang moral lu nggak ada, itu nggak salah gitu. Ya seperti itulah menurut gue, perspektif gue. Ya plus minusnya ada, lebih ya tergantung perspektif kita aja, kita mengambilnya kemana gitu. Kalau mikirnya teknologi, jelas anak zaman sekarang teknologinya jauh-jauh. Gue waktu SMA mana ada mikiran ngasilin duit. Ada mungkin ya lewat usaha, tapi kita kan kalau pengen terkenal untuk melalui sosial media, kita harus ke TV. Kalau sekarang nggak ada, TikTok aja jadi kok terkenal, walaupun sebentar ya, tapi minimalnya kita bisa terkenal gitu. Makanya sosial media itu udah mendekat kepada kalian, dan kalian itu harus bisa bagaimana caranya memanfaatkan sosial media itu dalam hal positif gitu. Dalam hal positif seperti apa sih? Boleh membuat konten apapun boleh, tapi kalian harus tahu apa resiko yang akan kalian ambil. Itu aja gitu. Mau konten prank kayak mau apapun itu, whatever lah, tapi kalian harus tahu apa konsekuensi yang akan kalian dapat ketika nanti gitu ya. Ya segitu aja mungkin dari video dari gue ya. Mohon maaf mungkin ada kadang ngomong diulang-ulang ya, sorry itu gue baru bikin lagi. Selebihnya gue akan bikin lagi video seperti ini, yang ngobrol bercerita aja. Gue lagi seneng bercerita itu, mendengarkan cerita orang tuh gue seneng, atau mendapatkan perspektif dari seseorang tuh gue seneng gitu ya, menambah wawasan aja gitu. Baik buruknya kalian ambil sendiri aja. Sekian dari gue, makasih yang udah nonton, bye bye.